Pertama-tama adalah kita harus dulu set data di Excel. Kemudian juga kita sudah harus buka namanya program SPSS. Ini tinggal kita copy dan kebetulan saya juga punya responden dengan data-data yang sudah saya siapkan. Responden sebanyak 132 dan ini kita copy untuk mencari nilai uji validitas sampai jumlah totalnya juga kita harus copy. Kemudian teman-teman kita copy dan kita pindahkan ke program SPSS ya. Baru kita paste. Kita tunggu beberapa saat sampai datanya masuk. Kemudian ini di data view, kemudian baru kita klik variable view. Di sini namanya masih kosong, namanya masih kosong dan juga di sini methodenya masih belum kita ubah dan kali ini kita akan ubah dulu dan kita tulis name-nya. Yang pertama adalah item 1, kemudian item 2, berikutnya adalah item 3, berikutnya adalah item keempat, berikutnya adalah item kelima, berikutnya item ketujuh, baru item 8, baru item 9, baru item 10. Di sini item total ya. Setelah kita sudah menulis name-nya ini, kemudian kita harus ubah ini methodenya ini dari untuk menjadi skal. Itu dari 1 juga sampai ke bawah atau sampai ke jumlah totalnya. Setelah kita udah siapin ini semuanya, udah selesai semuanya, baru setelah itu kita klik di data view. Ya, jadi ini teman-teman sudah ada item 1 sampai item 10 dan hingga item total. Karena kali ini kita mau cari data uji validitas, pertama sekali adalah kita harus klik analyze, kemudian adalah kita klik agree correlation bivariate ya. Ini data sudah ada di sebelah kiri item-itemnya dan kita pindahin semua item 1 ini sampai total ke variabel. Ini tanpa kita ubah teman-teman, opsinya sudah pas ini, tak usah lagi kita klik apa-apa, langsung kita okekan ya. Kita okekan dan hasilnya akan menunjukkan nilai uji validitas data. Jadi ini teman-teman nilai uji validitas data atau sering disebut dengan nilai R hitung. Jadi yang mau kita cari sebenarnya adalah nilai item totalnya ini. Misalkan 9,5 ya, bisa kita tambahkan nanti jadi 0,905. Ini di item 1. Dan begitu juga dengan item 2 jadi 0,67 dan seterusnya 0,911 dan sampai ke item totalnya ya. Nah, ini kalau sampai item 10-nya jadi 0,721. Jadi kalau misalkan kita bisa bandingkan nanti nilai ini adalah ke nilai R tabel. Jadi jika misalkan nilai R hitung lebih besar dari R tabel, itu dapat dikatakan valid. Data tersebut dikatakan valid. Jika misalkan ini lebih kecil daripada nilai R tabel, maka data atau uji validitas kita tidak valid. Kemudian juga yang diperhatikan adalah ini adalah correlation is significant 0,01. Jadi dia juga bisa dikatakan signifikan di level atau 2 toilet itu adalah harus di bawah 0,01. Jadi di mana itu teman-teman? Di sini kita bisa ini melihat dari 0,00 ini semuanya. Misalkan ini 00-nya 00 dan seterusnya. Jadi ada dua pemahaman yang mendasar tentang validitas data. Tapi lebih terukurnya adalah dari item totalnya tadi, misalkan 0,905.
Kalau misalkan kita punya nilai R-tabel itu sebesar 305. Jadi teman-teman kalau kita bandingkan ke 905 ke 305 tadi berarti ini lebih besar. Itu dapat dikatakan ataupun kita bisa mengambil kesimpulan bahwa uji validitas kita adalah validitas atau valid gitu ya. Nah, jadi masih banyak lagi nanti kelanjutan untuk pengujian data ini. Dan kita akan terus-menerus untuk bisa membuat pemahaman secara tutorial pada pengolahan data. Dan kembali yang saya katakan tadi adalah di correlation is significant edge 0.01 ini yang kita harus bandingkan. Jadi kalau sudah di 0,00 berarti itu sudah menunjukkan dia valid. Kalau misalkan lebih besar dari misalkan 0,02 atau 0,3 ya dari status keputusan dalam pengambilan kesimpulan untuk dikatakan valid itu juga berpengaruh nanti kalau misalkan dilihat seluruh itemnya. Tetapi kalau dilihat dari setiap item total, dari setiap item satu misalkan item totalnya berapa, dan ini juga sangat membantu kita bahwa yang diperhatikan nanti pada saat ditanya itu adalah dari nilai item total tersebut. Jadi cukup sekian dari saya dan semoga bermanfaat dan juga telah menonton sampai awal hingga akhir tutorial ini, dan saya akan membuat video-video